Halo guys, kembali lagi di podcast kita The Camper. Apa sih The Camper itu? Kami anak muda pembawa perubahan. Perubahan, yeay. Senang banget kita bisa ketemu lagi nih di episode yang spesial ini. Karena episode yang kali ini kita tuh bakal lanjutin dari episode sebelumnya tentang kuliah dan kerja. Kalian udah nonton belum? Iya, yang belum nonton nanti lihat ya. Kita lampirin juga nih video YouTube-nya di sini. Nah, kita pengen lanjut lagi bareng narasumber kita yang spesial, yaitu ada Ci Paula. Say hello Ci Paula. Halo. Gak bosen-bosen ya? Jangan bosen ya. Baru dua Dua kali ada episode lagi nih kayaknya. Karena kita nih kan di sini cewek-cewek nih ya. Jadi ada Ci Jenny, ada aku Vinka, ada Ci Paula. Di sini topiknya agak menarik nih karena dibilangnya nyambung soal kuliah kerja, tapi kenapa cuma cewek-cewek doang nih? Karena kita pengen bahas gimana sih dari perspektif cewek, yang mana sebenarnya cewek kan kadang mikir, aduh gue ngapain? Terus Ci Paula kayak tough gitu ya? Iya benar. Jadi cewek yang Ci tough Paula gitu. tuh bener-bener kayak cewek yang menginspirasi kita juga nih gitu, wanita yang bisa Kartini. bisa selalu Nggak dong, Kartini belum. zaman now. Kartini zaman now. Tadi waktu kalau kalian udah nonton nih episode-episode sebelumnya, banyak kan pengalaman-pengalaman di sharing sama Ci Paula gitu. Ada bagian menarik ketika Ci Paula bilang cewek itu tuh kuat. Ingat gak Ci? Ya pasti. Cewek itu kuat gitu kan. Karena kan kita taunya, aduh cewek tuh biasanya bergantung sama cowok. Maksudnya kadang mikir, gue udah capek nih kuliah, gue udah capek nih kerja. Cepet dong nikahin gue. Anak zaman sekarang tuh banyak juga yang kayak gitu. Bawa film kayaknya. Biar kerja yang laki ya. Tapi karena Ci Paula ini punya pengalaman yang cukup menarik nih, kita pengen lebih ulas lagi nih. Jadi kan waktu itu Ci Paula cerita ya gimana dia kerja sambil kuliah, di tengah kuliah itu juga berat. Ingat gak sih dia bilang bahwa maksudnya dengan gaji yang terbatas tapi bisa nyukupin semuanya, bisa balance waktu dan lain sebagainya, itu hal yang gitu hebat gitu. Nah, pertanyaan aku pertama nih Ci Paula, apa sih yang ngebikin Ci Paula tuh bisa, kan udah dicerita ya kalau kenapa bisa kuliah kerja, tapi boleh tahu gak sih Ci backgroundnya apa sampai Ci Paula tuh siap gitu untuk bisa mandiri ya? Kan aku nganggep kita semua yang udah nggak apa ya, maksudnya nggak dibiayai sama orang tua tuh kita mandiri gitu. Apa sih Ci yang bikin Cici akhirnya siap gitu dan ya udah gue ambil langkah itulah gitu untuk bisa mandiri? Kayak hidup yang dijalaninnya tuh mudah dulu nggak gitu? Awalnya mulus awalnya dulu. mudah terus tiba-tiba ada cobaan atau gimana? Kerikil-kerikil apa gitu ya mungkin. Ini ntar ya, oke. Kalau ditanya tentang backgroundnya seperti apa, bukan background warna merah atau biru ya. Pas foto dong. Iya, pas foto ya kita. Ya, jadi kalau untuk ditanya background ya memang aku tuh dari keluarga yang keras sepertinya. Tapi emang keras. Jadi emang dari kecil pun aku tinggal bukan sama orang tua, jadi dari sekitar umur 4 tahun lah. Sekitar umur 4 tahun itu aku tinggal sama tante dan oma di Palembang gitu. Nah, dia cukup jauh terpisah sama orang tua gitu. Jadi benar-benar tinggal nggak sama orang tua. Nah, aku kembali ke orang tua itu di SMP. Kenapa aku kembali gitu kan ya? Karena aku melihat selama aku tinggal sama keluarga di sana, kok mereka selalu manggilnya mama, papa gitu kan. Sementara aku tante, oma gitu. Jadi kan kalau dulu mungkin pas anak-anak tuh masih nggak terlalu gimana ya. Tapi kan kita kan semakin besar, semakin dewasa, semakin berpikir gitu kan. Kok gue manggilnya tante sama oma ya gitu kan. Orang tua gue mana gitu. Dan ya akhirnya memberanikan diri untuk bertanya dan akhirnya diceritakan lah, oh ternyata emang ada dan itu di Jakarta. Nah akhirnya sebenarnya sih udah sempet taunya tuh. Jadi dulu tuh aku tuh sering dikirimin makanan, cemilan atau dikirimin apa gitu banyak gitu kan. Terus pernah juga sempet ke Jakarta, sempet dikasih tahu sih, maksudnya ini orang tua lu, terus tinggal bareng. Jadi kalau pulang tuh dibeliin segala macem lah. Nah namanya anak-anak di seperti itu kan langsung merasa kok enak ya tinggal sama orang tua gitu kan. Karena posisi tinggal sama bukan orang tua tuh dengan keluarga yang lain itu benar-benar lu bangun pagi jam segini, jam 5 lu udah harus bangun, lu mesti siram bunga, lu mesti nyapu, ngepel, segala macam, bla bla. Sampai tuh di saat kita mau sekolah tuh kita itu udah capek gitu. Jadi aku tuh juga sering diomelin dulu kan, lu cewek bangun siang gitu kan, lu cewek nggak bisa ngapa-ngapain.
ya namanya anak-anak ya nurut aja ya, mau diomelin mau diapain ya, disuruh kerja ini kerjain gitu kan. Semakin besar tuh mikir gue digituin nggak bisa, saya gue nggak bisa kerja apa-apa, gue bangun siang lah, gue aja kerjaan gue banyak selain sekolah ya, yang tadi nyiram bunga, pekarangan, nyapu ngepel segala macem, nyuci baju gitu kan. Nah situ terlintas juga, aduh kayak gue pengen pulang ke nyokap gue gitu kan. Yaudah akhirnya singkat cerita pulanglah aku. Pas aku SMP 2 tuh aku pulang ke Jakarta, aku balik ke nyokap. Oh di situ aku udah merasa yes, gue bebas, yes sama nyokap sendiri, sama orang tua sendiri. Posisi ini aku mamaku single parent ya, jadi aku hanya mama aja gitu kan. Terus merasa wow ternyata enak. Ternyata tuh nggak seenak dan nggak seindah yang aku bayangkan gitu. Dan ternyata memang mungkin mamaku juga keras gitu kan, keras, dan mungkin didikan dari keluarga sebelumnya juga keras karena keluarga aku itu turunan, jadi kita tuh masih ada, waktu itu aku masih ketemu buyut, oma sama keluarga yang orang Belanda. Jadi benar-benar kalian tahu lah kalau orang Belanda, orang asing gitu kalau mendidik keluarga tuh seperti apa, streng banget gitu kan, lu nggak bisa ceter gitu, lu nggak bisa rotan segala macem gitu kan. Dan mungkin ini masih terbawa ke orang tua sendiri. Akhirnya mungkin karena mungkin sudah terbiasa mama nggak ngurus aku, mungkin ya aku mikirnya gitu. Di saat aku ada yang namanya anak-anak pasti kan badung, bandel, nakal pada umurnya masanya itu kan ya, mungkin juga nggak kesabarannya gitu kan, harus melatih diri lagi untuk mengurus anak ya. Iya, jadi benar-benar di rumah pun aku juga masih harus beberes, nyapu, ngepel, nyuci piring segala macam gitu. Loh kok sama gitu, sama-sama capek. Iya, sama-sama capek, sama-sama diomelin, sama-sama dipukulin. Loh kok keluarga teman-teman gue yang di sono kok enak gitu. Awal-awal kok gue enak gitu kan, dikirimin ini itu. Udah akhirnya ya hanya merasa namanya kita waktu itu masih sekolah ya. Masih sekolah itu pasti kita selalu pikiran gue nggak bisa apa-apa gitu. Gue masih harus dibawa ketek nyokap gue harus dibawa ketek keluarga gue. Pasti kan kita pikir seperti itu. Kalau gue keluar, gue nggak bisa. Gue hidup nggak ya? Kira-kira gitu kan? Iya kan? Kalau kita mau melangkah ke sekolah, kadang kan orang tua juga suka bilang ya, maksudnya, emang lu kalau nggak ada gue lu bisa hidup? Itu pasti kita sering dengar. Sempet kepikiran ya pengen keluar dari rumah sempet gitu. Banget, iya. Istilahnya kabur gitu ya. Iya, sempet banget. Dan itu ya kalau sekali dua kali kita digituin, ya kita pasti kan oke, terima salah gue gitu kan. Tapi kalau terus-terusan kan itu jadi kayaknya secara nggak sadar masuk ke alam bawah sadar kita kan, kalau emang lu nyusahin gitu, lu nggak bisa apa-apa gitu, lu nggak akan bisa hidup tanpa gue, orang tua gitu. Jadi kan itu kan jadi langsung istilahnya itu jadi mental kita ya, secara kesehatan mental kita juga jadi nggak bagus. Ini aku ngomong sekarang ya, kalau sebelumnya tuh aku nggak ngerti yang kayak gini gitu. Akhirnya udah sempet ya sering ribut lah di rumah karena hal-hal ya aku nakal di umurnya aku, di anak-anak remaja. Pasti kalian juga pernah lah merasakan bandel-bandelnya di masa-masa kalian. Iya, apalagi pulang sekolah pengennya ngumpul sama temen gitu kan. Kalau aku harus pulang, harus nyuci baju, harus begini begitu gitu kan. Dan aku tuh punya adik gitu kan, cowok. Nah itu kita adik dengan beda papa tapi satu ibu. Nah bener aku harus jagain adik aku, jadi bener-bener harus merawat. Kalau adik aku kenapa-napa aku yang diomelin, padahal kadang aku juga nggak tahu gitu kan. Jadi ntar adikku main sepeda, main kemana, aku ngikutin guys dari belakang. Lu bayangin ya, tuh coba jawabnya. Bayangin anak kecil main sepeda, anak kecil mana bisa main pelan, goes pelan, pasti kan ngebut, dan gue di belakang ngejerin gitu anak sepeda. Maksudnya bener-bener waktu itu di masa itu aku berpikir gue ini siapa sih di rumah. Nah sempat berpikir nyokap gue sayang gak sih sama gue. Sempat berpikir lah emang nyokap gue kalau nggak ada gue bisa juga. Jadi itu ada secara nggak sadar kesombongan dalam diri karena kita merasakan semua kita yang kerjain.
kita semua kita yang beresin, semua kita menjaga adik kita, kita ngajarin segala macam. Sempat tuh intimidasi datang, udah lu keluar, nyokap tuh nggak bisa gitu kan. Tapi ya aku masih takut gitu kan, karena balik lagi nyokap bilang lu nggak akan bisa hidup tanpa gue gitu kan. Karena pun aku berpikir gue di Jakarta, kota gede, gue dari kecil di kota kecil gitu kan, balik terus tiba-tiba ke Jakarta udah gede dan gue buta, ini nggak tahu apa-apa, nggak tahu lingkungan, nggak tahu temen, nggak tahu segala macamnya, gue nggak tahu gitu. Iya gue nggak bisa, enggak lah. Jadi masih terima, masih mengikutilah di rumah, masih tinggal sama orang tua. Akhirnya di saat udah tadi SMA gitu, aku mengutarakan lah ke nyokap, pengen kuliah mah, aku bilang gitu kan. Baru bilang gitu, baru belum bilang gue pengen kuliah apa. Gila lu ya gitu kan. Orang tua begitulah ya kalau ngomong kan. Lu pikir kuliah biayanya kecil gitu kan, bisa ngidupin lu sampai SMA aja udah bagus ya kan. Lu nggak lihat gue setengah mati ngidupin lu gitu kan. Aduh, gue dengarnya langsung ya ampun mah, gue cuma pengen kuliah gitu kan dalam hati. Maksudnya gue juga melihat orang-orang tuh pada kuliah gitu kan. Maksudnya terus nyokap bilang, udah deh terserah lu mau kuliah kek, mau enggak kek, lu mau kerja kek, lu mau kuliah lu biaya sendiri. Gue udah nggak punya uang, terserah lu. Wah di situ benar-benar kata-kata terserah lu. Sempet tuh bilang agak sombong gitu kan, maksudnya bilang gue bisa gitu kan. Tapi bisanya itu kata negatif ya. Jadi konotasi waktu itu masih negatif. Bisanya dengan istilahnya berpikir pendek lah. Yang penting intinya gue mau sombongin diri di depan nyokap gue nih. Gue bisa nih, lu lihat gue bisa berdiri gitu. Waktu itu masih bisanya negatif. Akhirnya ya karena seringnya kita nggak akur di rumah, terus secara rohani juga aku nggak bertumbuh dengan baik gitu kan, nggak mendapat tentang kerohanian dari manapun, aku nggak dapet gitu. Terus aku bekerja di tempat yang sebelumnya aku udah pernah cerita ya, bekerja di situ yaitu aku mengenal teman, mengenal lingkungan. Oh ternyata dunia luar tuh kayak gini, nggak seburuk yang kita pikirkan. Tapi balik lagi ya, kita harus selektif. Kita nggak bisa sembarangan. Kita mungkin di saat kita down, di saat kita banyak masalah, orang pasti banyak datang deketin kita. Tapi kita harus lihat orang itu bener nggak tulus mau nolong kita. Orang itu, teman itu tulus nggak untuk menolong kita bangkit. Ada di saat awal-awalnya aja, tapi sebenarnya mereka mau semakin menjerumuskan. Di dunia itu paling banyak teman yang menjerumuskan, lingkungan yang menjerumuskan itu paling banyak. Apalagi sekarang tuh udah yang online segala macam, itu lebih banget. Kita nggak bisa tahu mana yang benar mana yang enggak. Kita hanya mengikuti alur. Nah, akhirnya di saat itu aku bilang ke nyokap, aku mau kuliah pariwisata gitu. Aku mau kuliah pariwisata, aku mau ambil Inggris, aku bilang gitu. Aku udah cari-cari sempet, aku udah kasih tau nyokap kan. Istilahnya gue batu gitu kan, Badung, maksudnya gue nggak boleh nyerah nih. Gue pengen kuliah ini, gue pengen pariwisata, gue suka, gue pengen bahasa, gue suka gitu kan. Nyodorin lah ke nyokap gitu kan, cari tahu, mah ini ada nih untuk kuliah gitu. Ini sekian, biayanya sekian, gak terlalu mahal. Nyokap lihat terus ngelirik aku, gak terlalu mahal kata lu gitu kan. Ya kita kan namanya kita ya masih remaja, enggak gitu kan, udah muka polos gitu. Akhirnya nyokap bilang, ini terakhir gua ngomong, lu mau kuliah biaya sendiri. Oke. Ya sudah semakin itu emang aku waktu itu keras, masih sebagai anak yang keras gitu kan. Makanya kenapa aku sering bentrok sama orang tua. Mungkin karena kecilnya juga nggak deket ya kan. Dari kecil aku udah sama keluarga lain, ketemu gede, anak langsung gede, terus belum ada bonding, bangun orang tua belum bangun. Iya betul. Ya udah akhirnya kerja. Di saat kerja tuh aku udah mikir nih mau kuliah, aku cari lagi. Aduh pariwisata mahal ya, aku bilang gitu. Aduh mau belajar Inggris kok mahal gitu kan. Nanya lah teman-teman, gue pengen kuliah nih, gue bilang gitu. Tapi gue nggak ada uang, gue bilang gitu kan. Ya teman bilang, ya udah lu kuliah dengan kemampuan lu. Gue nggak ada kemampuan, gue bilang gitu ke teman. Gue nggak ada kemampuan, gue bilang gitu kan. Terus teman bilang, nggak mungkin, lu cewek
Lu manusia, lu dikasih Tuhan otak, pikiran, lu pasti punya kemampuan. Aku masih down karena posisi kan aku di rumah itu nggak pernah yang namanya dibangkitin. Jadi selalu dijatuhin. Ya kita di saat kita dijatuhin terus itu udah jadi rema kita, udah jadi makanan kita, istilahnya jadi terbentuklah kita sebagai seorang yang jati diri kita tuh kita ternyata gue lemah, gue rapuh, gue tuh nggak bisa, semua negatif itu udah aku berpikir itu diri aku memang seperti itu, udah dilabelin ya kan. Tapi temanku bilang lu bisa gitu kan, lu pasti bisa. Itu aku masih ragu dengan diri aku. Terus aku bilang iya, tapi gue udah cari-cari biaya kuliah begini, yang ini biaya ini begini. Ya udah, terus aku bilang tapi gue nggak suka akuntansi, gue nggak suka ini. Lu mau kuliah yang lu suka, tapi lu tahu nggak tujuan lu apa? Enggak. Terus lu kenapa mau kuliah? Ya gue pengen tunjukin ke mak gue bilang gitu kan. Kalau gue bisa kuliah sendiri, itu satu kesombongan, itu nggak boleh ditiru ya. Itu satu kesombongan. Di saat kita sadar kita punya seperti itu, kita berdoa, kita minta ampun, kita nggak boleh kayak gitu. Terus teman bilang, lu nggak boleh gitu. Walaupun mungkin keluarga lu seperti itu, nyokap lu kayak gitu, itu tetap orang tua lu. Lu nggak bisa milih lu dilahirin dari orang tua yang mana. Lu nggak bisa milih lu dilahirin, dibesarkan dari keluarga yang mana. Tapi lu bisa milih masa depan lu sendiri. Wah, dari situ aku langsung mikir, gimana caranya gitu kan. Terus ya dari situ kan teman ajakin, jadi sering cerita, jadi mereka tahu lah gimana pergumulan aku, gimana. Akhirnya singkat cerita tuh bener yang tadi Cici Jenny bilang ya, tanya aku sempat mau lari nggak, itu kejadian. Dan akhirnya aku lari dari rumah. Ini jangan ditiru juga ya, ini jangan ditiru beneran, ini jangan ditiru. Sebelum kalian melangkah, pikirkan. Aku pergi dari rumah, pergi pun dengan aku posisi pelan-pelan gitu, pelan-pelan aku kumpulin cari kosan segala macem, cari kosan dekat tempat kerja. Terus ya aku nggak bilang ke nyokap aku mau pergi, pokoknya udah pindahin baju pulang, karena kan aku pulang kerja, pas pergi kerja udah bawa baju nyicil, karena kalau dulu tuh aku paling suka tas gede, tahu kan tas tangan yang gede, tapi aku suka gitu kan, jadi baju aku masukin situ. Ini jangan ditiru juga ya. Jadi benar-benar akhirnya pas hari terakhir aku udah siap mantapkan diri untuk keluar gitu. Aku nggak bilang, aku cuman pas berangkat kerja, aku cuma bilang ke nyokap, Mah, aku keluar dari rumah. Nyokap cuma bengong, belum nanya apa-apa, belum ngomong apa-apa. Aku udah pergi naik ojek ke tempat kerja. Udah dari situ benar-benar aku kayak putus hubungan sama nyokap. Karena juga kehidupan di rumah juga, entah, aku juga waktu itu cuman berpikir aku keluar dari rumah tuh karena gue nggak mau hidup kayak gini terus. Gue nggak mau istilahnya gue nggak dihargain. Gue nggak mau gue direndahkan. Gue pasti punya hidup, gue pasti punya masa depan gitu. Gue juga nggak tahu kedepannya gue menjadi seperti apa. Aku juga nggak tahu. Aku bilang gitu kan. Tapi ya ini kalau menurut aku ini langkah. Kalau aku ingat lagi sekarang ini langkah ekstrim loh. Bener waktu itu bener-bener aku gak kepikiran ini langkah ekstrim, gak kepikiran bener gue gimana selanjutnya dengan gaji yang terbatas, kuliah, mesti ngekos segala macem gitu kan. Bener-bener ini cuman modal nekat. Berarti bahaya yang ambil keputusan pada saat lagi emosi. Nah bener banget, itu bener banget bahaya. Kalau kita dapat lingkungannya yang baik, kalau kita dapat lingkungannya yang gak baik. Wah, aku nggak tahu sekarang aku jadi seperti apa. Mungkin aku nggak seperti ini. Mungkin aku nggak bisa sharing. Aku nggak bisa. Teman yang nggak baik bisa kayak udah lu jadi buka BO aja atau gimana? Iya benar. Karena memang waktu itu temanku kebanyakan yang seperti itu. Emang yang hobi dugem. Temanku pada bilang yuk lu ikut gue dugem gitu kan. Sempet aku ikut gitu kan. Ikut cuman pengen lihat gitu. Kayak apa sih? Kok lu demen? Aku tanya teman. Kok lu demen? Ya begini, diceritain begitu, dunia malam lah. Terus aku ikut. Aku ingat banget sekali pertama kali di dekat daerah sini lah. Aku ikut, aku lihat. Terus aku tanya temanku, kok gelap sih? Iya, aku tanya, kok gelap sih? Aku bilang gitu. Emang gak nyala lampunya gitu kan? Jadi
sempet temen bilang lu diem gitu kan, ya udah. Terus ada lagi cowok nyamperin kan, ngajak dance floor gitu kan. Terus aku diajak kan, terus aku tanya ngapain di sini, gue bilang gitu. Iya, kok lu joget di sini gelap-gelapan ngapain? Bener-bener itulah singkat cerita di situ. Puji Tuhannya ya, aku bener-bener aku percaya setelah aku sekarang baru sadar aku mengikuti teman-teman yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Aku percaya Tuhan itu udah ada di diri aku dari sebelumnya. Tuhan itu udah mengirim malaikatnya untuk jagain aku. Kalau enggak mungkin aku udah terjerumus. Berarti si Paula juga percaya dong ada rancangan Tuhan dari awal. Amin. Ya. Mau kita lari dari. Percaya, iya itu. Kalau aku mungkin tetap mempertahankan tinggal di rumah, atau aku mungkin tetap mempertahankan bergaul dengan teman aku yang seperti itu semua, mungkin aku nggak ada saat ini seperti aku yang sekarang gitu. Aku mungkin udah akan mengalami penyesalan seumur hidup. Yang namanya nyesel itu nggak enak, yang namanya nyesel itu pasti belakangan gitu. Tapi emang bersyukur Tuhan tuh pasti punya rancangan untuk hidup kita. Seburuk apapun yang kita alamin, sejelek apapun, sesedih apapun yang kita alamin, Tuhan itu melihat kita. Tuhan melihat setiap tetes air mata kita. Tuhan itu pasti sudah punya rancangan buat kita. Tuhan tahu kemampuan kita sampai mana. Tuhan tahu kita bisanya sampai mana. Walaupun kita mengalami mungkin cobaan atau segala macam yang enak di hidup kita, tapi Tuhan tahu kita bisa sampai mana berjuangnya. Gitu. Dan setelah itu aku sempat putus hubungan sama nyokap. Bener-bener aku nggak hubungin. Ada sempat sekian lama gitu kan, sekian tahun, aku cukup lama sih kalau menurut aku. Terus di tempat kerja tiba-tiba teman bilang, lu nggak kangen sama nyokap lu? Wah di situ langsung, gak, gua nggak kangen. Orang yang sama tuh. Orang yang sama. Tempat kerja itu ada banyak orang. Dulu tuh aku kerja pertama kali tuh lulus SMA tuh langsung masuk di satu perusahaan dan aku di situ jadi kasir. Nah, jadi kasir. Jadi jadi kasir pun aku direndahkan karena emang aku merasa diri aku kan nggak mampu ya, karena udah melabeli diri sendiri. Temen tuh nanya, lu nggak kangen sama nyokap lu? Lu nggak capek kerja di sini diomelin mulu? Karena dulu bener-bener nggak ada pengalaman ya. SMA langsung plek cari kerja. Masih make mistake lah ya. Iya, masih bener-bener banyak kesalahan. Akhirnya enggak, aku jawab tegas, enggak. Kalau nyokap gue sayang sama gue, kalau nyokap gue kangen sama gue, dicari gue. Oh, yaudah, akhirnya udah sekian tahun, 2 tahun lewat lagi. Aku kerja di tempat kerja pun aku nggak fokus gitu, maksudnya karena sudah merasa dirinya nih nggak layak, sudah merasa dirinya nih nggak bisa apa-apa. Toh yang gue jalanin kerja pun cuman ya formalitas lah biar gue bisa bertahan hidup. Kalau nggak gue mau makan apa? Aku berpikiran seperti itu. Jadi sempat di tempat kerja selalu dipanggil anak bawang karena seringnya melakukan kesalahan. Akhirnya setelah itu ditanya lagi gitu kan, beberapa teman tanya lagi, lu beneran nggak kangen? Di situ aku agak lama jawabnya. Aku nggak jawab, akhirnya aku agak lama, ditanya 2 kali aku nggak jawab. Aku sempat berapa kali aku naik ojek lewatin depan rumah, tapi lewat gitu aja, cuma pengen lihat. Ada nyokap gue depan rumah ngobrol hahihi gitu kan. Di situ hati langsung, bener dia nggak sayang gitu kan. Iya bener, dia nggak peduli gitu kan. Toh dia bisa hidup happy gitu. 2-3 kali aku seperti itu. Akhirnya aku lihat seperti itu, terus aku jelasin ke temanku, enggak, percuma karena nyokap gue seperti itu. Nyokap gue nggak sayang. Gue lewat berapa kali depan rumah dengan keadaan yang happy. Itu penglihatan kita ya, penglihatan kita happy, tapi kan kita nggak tahu hati orang sebenarnya gimana. Terus temen nanya, terus lu mau gimana selanjutnya gitu kan? Ayo bawa gue, tuntun gue mau kuliah, gue bilang gitu kan. Ajarin gue bekerja dengan yang baik gitu kan. Akhirnya di situ baru yang tadi aku bilang teman bantu, dan di situ
udah terpikir untuk ayo kalau lu nggak mulai sekarang, kapan lagi lu mau mulai? Jadi pilihan lu mau jadi apa di masa depan? Lu mau jadi seseorang yang seperti apa? Itu ditentukan dengan langkah kita yang sekarang. Ditentukan keputusan kita yang sekarang. Kalau mungkin waktu itu aku mengambil keputusan aku tetap keras, aku nggak mau kuliah, toh gue udah kerja. Mungkin juga aku nggak bisa juga seperti ini, gitu. Jadi masa depan kita ditentukan sama langkah kita yang sekarang. Langkah kita menentukan masa depan kita ke depannya, kita akan menjadi seperti apa. Terus ya akhirnya kuliah, dan seperti yang diceritakan sebelumnya, aku ketemu teman, akhirnya teman membawa memperkenalkan dengan satu gereja. Nah, di situ aku mulai merasakan gimana bertumbuh, gimana merasakan benar-benar komunitas rohani. Walaupun di tempat kerja kita ada komunitas, tapi itu komunitas kerja gitu, tidak mendapat komunitas rohani, tidak mendapat segala sesuatu tentang bagaimana Tuhan itu ada di hidup kita, bagaimana Tuhan itu menyertain kita loh, sertain hidup kita loh dari kita kecil, dari kita dalam kandungan tuh Tuhan ternyata udah ada. Di situ aku banyak belajar. Ya di gereja ini ya aku bilang aku kayak gini, aku ceritain semuanya. Sempat juga aku minder, itu pasti kita ada minder ya, kita melihat lingkungan, lihat teman-teman yang istilahnya mungkin keluarganya lengkap, mungkin hidupnya happy, tapi kita nggak bisa melihat gimana hati kita sebenarnya. Yang kita pikir mungkin dari anak remaja mungkin sekarang mikirnya kok orang tua gue nggak peduli gitu kan, atau kok orang tua gue sibuk sendiri kerja, sibuk sendiri cari uang gitu. Tapi percayalah, mereka berjuang itu untuk kehidupan anak-anaknya. Dan balik lagi ke gereja, aku mengalami bagaimana Tuhan itu melawat, bagaimana Tuhan itu bekerja. Aku belajar pelan-pelan gimana merasakan Tuhan, gimana mengalami Tuhan, gimana mengerti akan Tuhan. Kalau aku mungkin nggak ketemu teman, nggak ketemu gereja, aku nggak bertumbuh dalam gereja, aku nggak bisa ngomong kayak gini, nggak bisa. Istilahnya ini bukan gue banget untuk ngomong-ngomong yang seperti ini. Gitu. Aku tuh tipe orang yang ngomong refleks, ngomong apa adanya, nggak peduli lu mau sakit hati apa enggak, aku ngomong gitu kan. Itu aku yang dulu. Terus gimana Tuhan melakukan perubahan di hidup kita, itu tergantung dari diri kita. Kita mau nggak ada perubahan dalam diri kita? Kita mau nggak Tuhan bekerja dalam diri kita? Kita mau nggak Tuhan melawat kita? Kita mau nggak memperbaiki hidup kita? Kita mau nggak masa depan kita baik? Gitu. Benar tuh, aku mengalami banyak perjumpaan dengan Tuhan. Sempat juga aku teringat ada yang bilang, sempat aku bilang, ya udah, gue hidup seperti ini, hidup baik dalam Tuhan, supaya lo orang bisa lihat gue udah berubah. Aku sempat ngomong gitu. Jadi aku sempat ngomong gitu ke Koi yang tadi. Terus dia bilang, lu kalau mau berubah untuk diri lu sendiri. Iya. Bukan untuk orang lain. Betul. Bukan untuk gue, bukan untuk orang tua, bukan untuk orang lain. Tapi lu mau berubah untuk diri lu sendiri. Karena nanti yang merasakan diri lu sendiri. Di situ iya aku mikir bener juga, aku bilang gitu kan. Jadi benar-benar hari aku ngomong di gereja, aku mau berubah gitu kan. Gue mau mulailah proses itu iya, ya. Proses itu pun nggak gampang. Iya, namanya kita sudah terbiasa hidup seenaknya, hidup dengan tidak ada dibangun ya, tidak ada support lah. Itu nggak bisa, jatuh bangun itu selalu ada. Kadang kita juga diintimidasi, buat apa lu berubah gitu kan? Buat apa lu mengalami Tuhan?
lu hidup dengan Tuhan tuh nggak enak. Ada seperti itu. Tapi ya karena aku memang udah bertekad gitu kan, gue nggak mau hidup kayak gini-gini aja. Gue nggak mau hidup gue seperti orang tua gue. Gue nggak mau nanti gue berkeluarga, gue menurunkan itu lagi. Mau sampai mana? Nggak ada putusnya gitu kan. Betul. Nah di situ kita bagaimana Tuhan bekerja itu, komunitas di dalam gereja, teman-teman di dalam gereja itu sangat mempengaruhi, sangat besar. Dimana Tuhan bisa mungkin menegur kita lewat teman-teman kita, bisa menegur kita mungkin lewat gembala kita. Ya kita membuka hati kita untuk kita mau ditegur, kita membuka hati kita untuk kita mau diajar. Tuhan mau kita sebagai anaknya, kita tetap semangat. Tuhan mau kita sebagai anaknya, kita bisa membawa dampak. Amin. Tuhan memberikan semuanya untuk kita, menebus kita di kayu salib. Karena Tuhan mengajarkan kasih ke kita. Tuhan tahu gimana kita bisa melewati setiap masalah kita. Apapun yang kita alamin, itu pasti bisa menjadi berkat di kemudian hari. Mungkin kita di saat kita ada masalah, kita hanya lihat gue nih kayak gini, gue gak layak di hadapan Tuhan. Sempat aku bilang, Tuhan gue gak layak, buat apa? Gue percuma, hidup juga percuma gitu. Aku sempat sampai di titik tuh, gue udah mau bunuh diri. Iya, di titik gue udah minum banyak obat sekaligus sampai pernah sekali minum 10 tablet. Besoknya minum lagi 10 tablet karena lihat kok gue gak mati gitu kan, kok gue gak meninggal. Itu juga film juga mempengaruhi ya. Jadi pilihlah film yang baik gitu. Terus sempat juga mau kalau kita kan mau diri pakai sayat gitu ya. Itu juga sempat aku lakukan. Tapi emang kalau aku yang waktu itu mungkin aku nggak berpikir hanya melakukan ngikutin emosi, ngikutin marah, ngikutin gejolak dalam hati itu. Gue emang udah nggak layak gitu kan. Lu nggak akan bisa hidup, nggak akan bisa masa depan. Tapi setelah aku ingat gitu kan, setelah kita mengalami Tuhan, kita mengalami banyak perubahan di dalam Tuhan, kita menerima Tuhan dan kita bisa gitu kan merasakan bagaimana kasih setia Tuhan buat kita. Kita baru ngerti, kok gue udah minum sekian puluh obat, sekali minum kok gue nggak mati. Kok gue udah minum baygon gue campur air, kok gue nggak mati. Gitu kan. Berarti tandanya apa tuh? Tuhan, it's not done ya with you. Yes. Tuhan punya rencana. Iya. Gue udah sayat tangan gue. Kok gue gak mati gitu kan? Kok gue gak meninggal? Mungkin kalau yang dulu gue menganggap gue hebat. Karena kita belum hidup dalam Tuhan, merasa diri kita udah paling hebat deh. Diri kita udah paling oke deh. Karena kita hidup sendiri. Kita hidup yang benar-benar tidak mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan pikiran kita, hanya mengandalkan kekuatan kita. Itu capek hidup yang seperti itu, benar-benar capek. Dan akhirnya sampai kita bisa merasakan di titik ujung yang nggak ada akhirnya, buntu. Ini tembok, kita datengin itu tembok, itu kita udah nggak tahu kita mau ke kanan ke kiri, kita cuma lihat depan tembok, kita nggak bisa melangkah. Itu sampai ke titik seperti itu. Dan di titik seperti itu aku cari Tuhan. Mungkin kalau aku nggak bertemu teman, nggak kuliah, ketemu teman itu di tempat kuliah. Mungkin di saat aku nggak ketemu teman itu dan dia tidak mengenalkan gereja ini ke aku dan tidak mengenalkan komunitas dan tidak mengenalkan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ya mungkin aku udah nggak ada gitu, dan aku udah melakukan banyak hal yang tercela gitu kan. Dan aku mengerti, maksudnya walaupun kita berusaha untuk mengakhiri hidup kita, tapi kalau kata Tuhan belum, aku punya rencana untuk kamu. Aku punya kesempatan untuk kamu. Aku tahu kamu kuat, kamu bisa melewati ini. Tuhan hanya bilang, ayo ikut aku. Oke. Di situ aku benar-benar iya ternyata emang Tuhan itu baik ya. Emang kuasa Tuhan tuh bekerja buat hidup aku
aku melakukan segala macam untuk mengakhiri hidup aku, Tuhan tarik aku lagi. Lu belum, sini lu ikut gue gitu kan. Sini, aku punya rencana untuk kamu. Aku punya hidup yang harus kamu menjadi seperti apa di kedepannya gitu. Iya. Ya, Berarti kalau Paula yang dulu kuatnya karena kemampuan diri sendiri Iya. yang terbatas, sekarang kuatnya udah berubah ya nggak sih? Karena kuatan dari Tuhan. Iya. Kekuatan dari Tuhan berarti beda ya powernya ya, rasanya juga kayak kekuatan itu manusia kayak kekuatan bisa mengampuni itu ngomongnya gampang, praktiknya susah ya. iya. Wanita yang kuat bukan berarti atau bisa ngangkat beban 50 kilo weightlifting gitu ya. Ternyata kekuatan itu luas ya, kekuatan wanita kuat mengampuni gitu kan, luar biasa sih. Ya, mengampuni Mengasihi. sulit ya. Iya. Dulu tuh aku paling sulit maafkan. Dulu tuh aku paling sering netting ke orang. Sering negatifin orang, sering apalagi dengan keadaan keluarga seperti itu. Jadi aku dulu sempat jatuh bangun untuk aku memaafkan orang tua aku sendiri. Dengan semua tindakan yang pernah aku alamin, benar-benar Tuhan ajarin, gue udah maafkan, aku udah maafkan kamu. Jadi aku belajar, maksudnya Tuhan aja bisa, kenapa kita enggak? Kita bisa karena ada Tuhan di dalam diri kita gitu. Di saat kita jatuh bangun pun Tuhan tuh ada aku ada ingat gitu, maksudnya di saat kita jatuh, di saat kita pengen bangun lagi, pengen bangkit lagi, itu susah. Tapi Tuhan bilang kan kita harus bersuka cita di dalam Tuhan ya kan. Dan kita harus sabar dalam kesesakan. Dan kita harus tekun dalam doa. Hanya itu, Tuhan minta itu aja ke kita. Karena Tuhan tahu, Tuhan bilang, aku akan memegang tangan kananmu. Amin. Aku yang akan menolong engkau. Nggak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan dan diri kita. Iya. Kita mau nggak ditolong? Betul banget. Berarti udah ketahuan sumber kekuatannya apa tuh, Iya. Vinka? Kekuatannya benar-benar dari Tuhan aja gitu. Sampai Iya. si Paula bisa ngadepin semua hal yang tadi gitu. Betul. Kalau aku bilang aku mandiri, mungkin dulu aku akan bilang gue mandiri. Iya. Membanggakan diri Gue sendiri hebat. juga gitu. Dulu Wede. ngerasa Iya. itu udah hebat. Iya, tapi kalau sekarang aku ditanya aku mandiri, itu karena Tuhan ada di dalam diri kita, di dalam diri aku. Ada pertolongan Tuhan buat aku. Tapi kisahnya Ci Paula ngingetin aku sih, tiba-tiba aja terlintas kayak yang Daud ya. Daud itu kan gak dianggap, mana anak kamu yang mau diurapi jadi raja kan. Daud mau lagi di ujung, kagak dipanggil-panggil, kagak dipeduliin. Itu kan berarti gak dianggap kan. Cuma dikasih domba, tapi ketika percaya setia dalam perkara kecil aja gitu kan, akhirnya iya, Tuhan promosiin kan, buktinya Tuhan promosiin Ci Paula gitu kan. Dengan kekuatan Tuhan sekarang kan Ci Paula udah mengandalkan kekuatannya kepada Tuhan kan. Iya. Terus bersandar sama Tuhan, andalin kekuatan Tuhan. Kalau kita ngandalin kekuatan kita nggak akan pernah bisa melangkah 1-2 langkah, habis itu kita jatuh, bangkit. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, di saat kita jatuh, Tuhan bisa bangkitin kita dan kita bisa melangkah lebih cepat lagi. Amin. Menarik banget ya, maksudnya hari ini tuh bukan kayak sesuatu yang biasa kita obrolin nih, tapi benar-benar kesaksian pribadi ya. Iya. Dari Ci Paula yang menguatkan kita semua, dari pengalaman tadi, dari kisahnya. Ada gak sih Ci ayat firman Tuhan yang ya jadi apa ya, kekuatan gitu buat Ci Paula secara pribadi ya, apalagi dari kisah-kisah yang tadi gitu. Ada tapi ada 3. Boleh Ci. Dan itu menurut aku itu nyambung. Nah, contoh kayak di Mazmur 119 ya, ayat 105 yang tentang firman. Firman itu kan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman Tuhan, kita nggak bisa jalan. Kita nggak tahu arah. Semua di firman Tuhan itu Tuhan udah jelasin gimana kita harus berjalan, gimana kuasa Tuhan tuh bekerja. Itu kita semua bisa alamin di dalam firman Tuhan itu. Dan itu bisa menjadi terang buat jalan kita. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Mungkin dengan Tuhan pakai alat dari komunitas, dari komsel, dari gereja, Tuhan pakai alat. Tapi tetap siapa kepalanya kita? Kepala kita ya Tuhan. Tuhan yang akan tetap menuntun kaki kita. Tuhan yang akan menerangi jalan kita.
Karena Tuhan bilang di Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Dulu aku benar-benar ketakutan banget dan benar-benar nggak tahu mesti ngapain. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi benar-benar tuh pertolongan tuh nggak akan bisa datang dari manapun kecuali dari Tuhan. Walaupun kita lihat mungkin Tuhan pakai alatnya siapa? Mungkin orang-orang sekitar, mungkin tempat kerja kita, itu semua pasti karena pekerjaan Tuhan, pasti karena tangan Tuhan yang menolong kita. Dan di saat kita jatuh dan kita mau bangun lagi, di saat kita merasa hidup gue gini-gini aja, gue anak remaja terlalu capek gue anak baru lulus sekolah kok, kenapa gue harus capek, kenapa gue harus hidup gue terlalu berat gitu. Ingatlah yang kita di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hanya di dalam doa Tuhan mendengar apa yang ada dalam diri kita. Tuhan hanya mau kita datang kepadanya, doa, dan kita bersabar. Tuhan tahu kapan waktunya. Mungkin kita menentukan besok, tapi Tuhan bilang no, belum, ikutin proses aku gitu kan. Saat kita menjalani proses itu nggak harus yang enak, proses itu nggak harus yang bagus-bagus. What cannot kill you make you stronger. Iya, karena dari proses itu, dari masalah itu akan membentuk karakter kita. Benar banget. Itu akan membentuk kita menjadi seperti apa. Dengan kunci tetap kita memegang Tuhan. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan bisa. Dan tekun dalam doa, Tuhan hanya mau kita dekat sama Dia. Tuhan nggak minta muluk-muluk, nggak minta ntar beliin ya mobil, ntar beliin rumah, ntar beliin ini itu, nggak. Tuhan cuma minta satu, bertekun dalam doa. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita, hanya Tuhan, firman Tuhan juga yang bisa menerangi jalan kita dan bisa menuntun kita. Jadi untuk kita semua, baik anak-anak yang remaja, yang tua, muda, anak kecil pun, ingat Tuhan itu setia sama kita. Tuhan itu ada untuk kita. Mungkin kita merasa hidup kita gini-gini aja, yuk cari orang yang bisa dipercaya. Yuk cari komunitas, yuk cari satu gereja yang kalian bisa merasa nyaman. Nyaman bukan karena untuk yang gimana-gimana, nyaman kalian bisa melihat bagaimana gereja itu, orang itu bisa memberikan dampak dan bisa menceritakan bagaimana pengalaman Tuhan yang luar biasa. Di saat kita melangkah, kita mau hidup kita berubah, Tuhan pasti buka jalan. Ingat, kita harus berdoa di dalam Tuhan. Kita mungkin hidup kita gini-gini aja. Yuk kita bilang ke diri kita, saya mau berubah di dalam Tuhan. Saya mau berjuang bersama Tuhan. Saya mau merasakan kasih Tuhan, dan saya tahu berkat Tuhan gak pernah hilang dari hidup kita. Amin. Terberkati banget ya, Iya. lewat apa yang Ci Paula sampaikan gitu ke kita, dan firman Tuhan yang dibagiin juga gitu. Jadi kalau aku bisa simpulin, semua hal yang tadi tuh kayak terlihat hebat, mandiri gitu. Kadang kan kita selalu bermegah ya dengan diri kita sendiri. Sombong gitu. Gue bisa kok. Terus jadi kayak mau buktiin diri gitu kan. Ya. Tadi motivasinya Pembuktian diri gitu. Apa ya? Kayak pelajaran yang hari ini aku dapat gitu ya dari sharing Ci Paula adalah ya kita jangan melakukan sesuatu tuh untuk pembuktian diri gitu. Kalau mau bermegahlah dalam Tuhan. Betul. Bukan dengan kekuatan sendiri. Kayak buat setiap teman-teman yang lagi capek, yang lagi berjuang juga dalam hidup gitu, kayak andalkan kekuatan Tuhan terus gitu. Karena kita nggak akan sanggup, kayak jatuh ya udah gitu. Tapi ketika ada tangan Tuhan yang nolong, Tuhan yang bantu angkat kita lagi gitu sih. Dan buat cewek-cewek jangan pernah nyerah ya kalau misalkan ada jalan instan gitu, kayak open BO lah, atau enggak kayak cara-cara yang sekarang banyak banget ya, banyak banget gitu. Karena merasa online secara online. merasa lelah kan Ci, Iya. merasa kayak aduh ngapain sih bersusah payah gitu, pengen instan gitu ya. Kita harus nikmatin setiap proses gitu iya, ya, betul. karena setiap proses itu yang membentuk kita sampai hari ini. Kayak gitu sih. Kita cewek, kita nggak boleh lemah. Kita ini kuat, walaupun mungkin kita nggak sekuat laki-laki, tapi kita punya kekuatan lebih, dan kita harus mandiri. Kita
ya kita pasti butuh keluarga, kita butuh menamping hidup, itu pasti, itu udah nggak bisa dipungkiri. Tapi kita tetap harus bisa berjalan, melangkah, dan sebisa mungkin kita bisa menolong mungkin pasangan kita, atau bisa menolong keluarga kita, atau kita bisa memberkati orang lain lagi. Karena kita hidup diberkati untuk memberkati orang lain lagi. Amin. Hidup cewek. Hidup wanita ya. Oke deh, dari si Jenny ada lagi yang mau ini? Enggak, pokoknya Tuhan pasti akan kasih kita, walaupun kita nggak melihat, pasti ada kekuatan spiritual, daya juang itu yang disebut ya, daya juang buat kita semua anak-anaknya. Dia nggak bakalan biarin kita berperang sendiri sih. Ingat kan yang kisah yang Tuhan bukakan supaya aku bisa melihat, taunya banyak malaikat Tuhan yang menolong, yang berperang. Kita lakukan bagian kita, Tuhan yang akan berperang menolong kita. Itu aja sih dari aku. Oke, Mungkin thank aku you. ulang Ya, dikit boleh, yang Ci. ayatnya tadi, mungkin kalau emang teman-teman mau lihat lagi tadi di Mazmur 119 sampai 105 mungkin nanti bisa ditampilin atau gimana, atau dan di Yesaya 41 ayat 13 dan di Roma 12 ayat 12. Kalau menurut aku itu nyambung, itu kalau secara hidup aku itu nyambung banget, dan itu emang berema dalam hidup aku. Terima kasih banyak ya Ci Terima Paula, kasih. udah sharing sangat dalam sama kita semua, udah bener-bener menguatkan kita semua ya, nggak cuma para perempuan gitu. Aku yakin yang dengar podcast ini juga buat terberkati. Terima kasih untuk teman-teman, siapapun yang sudah menyaksikan podcast ini. Nanti jangan lupa untuk subscribe, bagi yang belum subscribe mungkin baru pertama kali. Di-share juga Iya, boleh di-share ya. juga boleh ya, di-share ke kerabat-kerabat Banyak yang kalian. terberkati. Dan juga kalau ada topik-topik yang mau kita bisa bahas, boleh juga komen di kolom komentar. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih lagi Ci Paula, terima kasih Jenny. Sampai jumpa. God bless. Thank you.